Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Kadek Dwi Oktolesa Candigo dengan PM 241506172. Berasal dari kelas PSTID. Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasannya, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang flowchart ya. Jadi flowchart ini adalah diagram yang menggambarkan alur proses atau logika suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol standar. Flowchart dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti pemrograman, perencanaan bisnis, manajemen proyek, dan desain sistem. Jadi flowchart ini adalah gambaran simpel langkah-langkahnya dari coding-codingan tersebut. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan tentang flowchart dari studi kasus ketiga. Jadi yang pertama kita punya terminator. Terminator tersebut diisi dengan kata mulai. Lalu dilanjutkan dengan proses input nama mahasiswa dan NPM. Lalu selanjutnya dimasukkan lagi input daftar mata kuliah. Lalu selanjutnya input mata kuliah, SKS, nilai keaktifan, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Lalu selanjutnya diproses hitung total nilai. Lalu pada bagian setelahnya diproses kembali konversi nilai ke huruf mutu dan angka mutu. Jika iya, maka dia langsung pindah ke bagian decision. Decisionnya adalah tambah mata kuliah. Maksudnya adalah apakah Anda ingin menambah mata kuliah. Namun sebelumnya jika sebelum iya, dia akan masuk ke bagian proses kembali, yaitu hitung total mutu dan total SKS. Lalu setelahnya sama saja, ada ke bagian decision, yaitu tambah mata kuliah. Lalu setelah decision tersebut, ada pilihan tidak. Jika sudah, hal tersebut akan mengakibatkan pemrosesan kembali. Pemrosesan tersebut adalah hitung IP semester. Lalu setelah hitung IP semester, yang terakhir adalah datanya atau outputnya. Output tersebut adalah tampilkan kartu hasil studi atau disingkat KHS. Lalu, jika sudah, proses tersebut sudah selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Bintang Prasetyo Kusumo Wicaksono dengan NPM 2455061007. Jadi, saya dari kelas PSTID di sini akan menjelaskan tentang pseudocode dari studi kasus 3, algoritma dan pemrograman. Jadi, untuk memulai, biar saya jelaskan di bagian deklarasi. Di bagian deklarasi itu ada kompilasi string yang ada variabel nama mahasiswa, NPM, penyebut matkul, strip, dan pembatas. Setelah itu, deklarasi integer yang berisikan matkul dan SKS, variabel float yang berisi nilai aktif, tugas, kuis, UTS, UAS, total nilai, angka mutu, total SKS, dan IP. Setelah itu, deklarasi char, yaitu adalah decision. Setelah itu, deklarasi string ada huruf mutu dan output huruf mutu. Jadi untuk memulai kita ada di bagian sini, yaitu mencetak sistem penghitungan indeks prestasi, yaitu adalah judul sebagai judulnya. Setelah itu cetak pembatas, yaitu garis, di mana dia akan memisahkan di sini supaya merapihkan program. Setelah itu tercetak, yaitu masukkan nama mahasiswa dan
ketika disama dengan kita akan menginputkan nama mahasiswa. Setelah itu masukkan NPM yang dia akan memasukkan NPM-nya sendiri dengan input. Setelah itu kita akan mencetakkan daftar mata kuliah. Nah, di mata kuliah itu ada dengan total mata kuliah itu sendiri dan beserta nama-namanya sendiri. Setelah itu di dalam mata kuliah itu ada perulangan. Yang pertama, kita mencetakkan input untuk mata kuliah yang bernamakan masukkan mata kuliah dan inputnya diisi untuk variabel matkul. Setelah itu kita cetak input nilai SKS, cetak input nilai aktif, cetak input tugas, cetak kuis, cetak UTS, dan cetak input UAS. Setelah semua input ini sudah tersediakan, kita akan menghitung nilai yang akhir yang bisa dimasukkan ke variabel total nilai. Nah, di total nilai ini dia dihitungkan dari nilai aktif dikali 10%, setelah itu tugas 0,35%, setelah itu kuis 0,15%, UTS 20%, dan UAS 20%. Jadi ditotalkan menjadi 100%. Setelah itu diinputkan konversi nilai dari huruf mutu dan angka mutu. Itu semua dari nilai total. Jadi jika nilai total lebih dari atau sama dengan 76, maka huruf mutunya A dan angka mutunya 4. Setelah itu, jika nilai total 71, maka huruf mutunya B plus dan angka mutunya 3,5. Jika total nilai lebih dari sama dengan 66, maka huruf mutunya B dan angka mutunya 3. Jika nilai total lebih dari sama dengan 61, maka huruf mutu sama dengan C plus dan angka mutu sama dengan 2,5. Jika total nilai lebih dari sama dengan 55, maka huruf mutu itu sama dengan C dan angka mutu sama dengan 2. Yang terakhir, total nilai lebih dari sama dengan 50, maka huruf mutu itu adalah D dan angka mutu sama dengan 1. Selain itu, huruf mutu dikonversikan menjadi E dan angka mutu menjadi 0. Setelah itu, total total mutu yang sudah dihitung itu akan di setiap perulangan akan ditambahkan menjadi angka mutu dikali SKS. Jadi bakalan ditotalkan setiap perulangan yang bakal diulangkan setiap tergantung usernya. Setelah itu total SKS itu bisa total SKS itu adalah variabel untuk total SKS ditambahkan SKS. Setelah itu berdasarkan pilihan matkul kita disuruhkan menambahkan nama mata kuliah, SKS, total nilai, huruf mutu, angka mutu ke penyebut matkul. Nah, nanti yang di terakhir itu di akhir perulangan itu ada strip itu untuk pembatas supaya rapih sama seperti awal tadi seperti ini. Setelah itu kita akan ditanyakan ingin menambahkan mata kuliah selanjutnya, ya iya dengan jawaban Y atau tidak dengan jawaban T. Jadi jika user menginputkan T atau tidak,
maka perulangan dari cetakan masukan mata kuliah akan diulang-ulang sampai dengan user tidak ingin menambahkan mata kuliah selanjutnya. Jadi user akan mengisi input Y dan decision ini, jika decision adalah Y, maka perulangan akan berhenti. Jadi dalam setiap perulangan itu nanti ada total SKS yang tadi yang ditambahkan per SKS. Jika total SKS lebih dari 0, maka IP itu adalah total mutu dibagi dengan total SKS. Jika total SKS tidak lebih dari 0, maka IP itu sama dengan 0. Nah, yang terakhir itu adalah pencetakan kartu hasil studi, yang dimana kita akan menginputkan nama kita akan mencetak nama mahasiswa dan NPM dari awal tadi. Setelah itu kita akan mencetak data mata kuliah seperti yang tadi, ada keaktifan tugas dan lain-lain dengan nama mata kuliahnya sendiri. Setelah itu akan dicetakkan total IP semester. Setelah itu program akan selesai dijalankan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan di presentasi pseudocode kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan codingan kelompok kami, yakni studi kasus 3 tentang sistem penghitungan indeks prestasi. Oke, pertama-tama izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Yustiar Aminuddin dengan NPM 24150611016. Dan ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan source code-nya. Kita pakai 4 tipe data ini, include ini ada IOStream, IOManip, dan string stream. Oke. Kenapa IOStream itu buat cout sama in, karakter out, karakter in. IOManip itu untuk memberi nilai agar nilai di belakang koma itu tertata, teman-teman. Jadi semisal nih IOManip itu begini jelasnya teman-teman ya. Saya jelasin dulu. Sebentar. IOManip itu misalnya kita punya nilai 11 0 0 0 0, terus kita mau pakai IOManip, set precision-nya itu 1 misalnya. Set precision itu 1 bakal begini teman-teman, dia nilainya jadi 11.0. Nah, ini komennya adalah di sini nih, aku punya nih komennya teman-teman. Nih, fix set precision itu 1. Misal total nilainya 11 ya teman-teman. Di sini totalnya 11.000 3 kali. Terus kita mau pakai set precision itu 1, berarti yang keluar bakal jadi kayak gini teman-teman, karena dia sudah di set dan di fix oleh include IOManip atau input output manipulations. Terus kita pakai hextag include string itu karena kita bakal pakai hextag include string stream, yang dimana itu nanti saya akan jelasin karena itu lumayan panjang. Lalu di sini ada deklarasi teman-teman. Deklarasi di sini ada baik banget, ada string, ada integer, ada float sama char. String untuk beberapa kebutuhan, integer untuk menghitung, sama floatnya juga untuk menghitung, char untuk membuat loopingnya. Lalu di sini ada algoritmanya. Yang pertama kita akan mengeluarkan sistem penghitungan indeks prestasi. Lalu ada masukkan nama mahasiswa. Kenapa di sini ada getLine? Ini ada masukkan nama mahasiswa ya teman-teman ya. Terus kenapa di sini ada getLine? Karena di getLine ini nanti kalau kita nggak pakai getLine atau cuma scene biasa seperti ini, nanti dia cuma bisa satu kata teman-teman. Semisal nama aku Yustiar Aminuddin nih, kalau aku nggak pakai getLine, dia cuma ke input Yustiar saja. Tapi kalau saya inputkan Yustiar Aminuddin di getLine, dia akan menjadi Yustiar Aminuddin karena getLine itu fungsinya untuk menyatukan baris teman-teman. Oke, itu. Terus ada di sini cout mata kuliah karena saya akan menampilkan mata kuliah.
ada kalkulus, teknik digital, pendidikan Pancasila, pengantar lingkungan, pengantar teknologi informasi atau PTI, pendidikan etika dan kearifan lokal, pengetahuan industri pertanian, pendidikan bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah algoritma pemrograman. Itulah yang ada di semester 1 ini, teman-teman. Penggunaan switch yang pertama saya buat looping dulu, karena nanti ada saya jelasin. Habis itu kita panggil keluar masukkan mata kuliah, terus kita sin matkul yang dimana kita akan masukkan tipe matkulnya sesuai nomor ini. Kalau nomor 1 berarti kalkulus, nomor 9 berarti algoritma pemrograman. Lanjut ke input nilai, di sini ada masukkan nilai SKS, kita pakai sin SKS, terus nilai keaktifan kita nilai aktif sampai dengan nilai UAS. Ini untuk dimasukkan nilainya. Lalu ada namanya proses penjumlahan, teman-teman. Yang dimana proses penjumlahan ini kita bakal menghitung semua yang diinputkan tadi menjadi sebuah total nilai. Total nilai ini nanti akan saya jelaskan lagi. Jadi sesuai perintah di V-Class, total nilai itu nih, mana ya? Saya cari dulu. Nih, nilai keaktifan 10%, maka dia 0,10. Terus ada nilai tugas. Nilai tugas itu berapa persen tadi? Nilai tugas itu cuman 35%, maka di VS Code 0.35 dan seterusnya nih, teman-teman. Ini sudah saya inputkan semua. Lalu ada if else, kita bahas saya gini, sebenarnya sama aja sih, teman-teman. Kalau kita enter, kalau kalian bingung, itu cuman ke bawah gini. Nih, seharusnya begini. Kenapa saya buat kayak gitu? Karena waktu pertama kali saya coba, itu saya tuh bisa sampai 800 line tuh karena saya tuh salah di sini juga. Menurut saya di sini itu tempatnya bisa dihemat dengan cara seperti ini, teman-teman. Lebih fleksibel dan lebih hemat tempat. Misal error pun tinggal kita lihat di sini apa errornya gitu. Saya lebih suka seperti ini, teman-teman. Dan juga teman-teman saya yang di kelompok saya menyetujuinya. Lalu di sini untuk kebutuhan looping ada menghitung total SKS dengan plus sama dengan SKS. Ini kebutuhan switch, nanti kita bakal jelasin itu. Nah, string stream ini untuk total nilainya, teman-teman. Ini bakal saya jelasin juga. Sampai di mana decision-nya adalah Y, atau untuk kita misalnya ada nih, teman-teman, output menambahkan mata kuliah. Ingin menambahkan mata kuliah selanjutnya, maka pencet Y kecil atau Y besar. Jika tidak, pencet T. Nah, di sini juga ada nih kebutuhan untuk menghitung IP semester. Di sini ada juga. Tuh, gitu, teman-teman. Maka cara kita mencarinya adalah kita lanjut, teman-teman. Setelah selesai itu semua, saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, menghitung total muku, total SKS plus sama dengan SKS. Kalau kita jabarkan, ini seperti ini, teman-teman. Anggap aja total SKS itu adalah nilai X dan SKS itu nilainya Y. Nih, total SKS, teman-teman. Terus ini total, ini pengoperasiannya. Terus ada Y-nya ini adalah SKS. SKS-nya diinput oleh user, teman-teman. Maka nilainya dia bebas. Misal dia nilai 1 plus sama dengan ke X. X ini sebelumnya adalah nilainya 0, teman-teman. Karena dia nggak punya nilai total SKS itu saya deklarasiin jadi 0. Terus ini 1, dari 1 ini diinputkan oleh user 1, maka plus sama dengan ini bakal masuk ke nilai X, teman-teman. Dia akan nyimpen nilai 1. Setelah looping lagi, dia udah nyimpen nilai 1 nih, teman-teman. Dimasukin lagi nilai lagi. Nilainya misal berapa? 2. Dia bakal nyimpen lagi nilai 2 di sini. Nah, ditambah lagi, misal udah di sini udah 2, ditambah lagi user nginputin SKS-nya 3, ditambah lagi di sini 3, maka dia akan ditambah, nanti hasilnya di sini ada 5. Itu tergantung sih nanti sama usernya mau berapa. Kalau di penjelasan saya cuma 3 karena memang saya ingin memperpendekkan caranya, teman-teman. Itu bebas, nanti sampai 100 pun bisa sampai terserah usernya. Lanjut, di sini ada string tab, string enter, sama string stream. Ini tadi yang fixed precision udah saya jelasin di awal video. Nah, string stream ini adalah suatu bahasa pustaka yang
belum ada dijelaskan oleh Bu Titin ya teman-teman. Nah, di sini kita tuh mau buat penyebut matkul ini adalah nilainya itu 0 kan. Sebenarnya nilai awalnya itu 0 karena dia string, aku nggak bilang dia 0 ya teman-teman ya. Nilainya kosong. Terus kita mau tambah sama dengan. Tambah sama dengan nih ada banyak banget nih, ada kalkulus, teknik digital, sampai dengan algoritma pemrograman. Ini kenapa saya beginiin? Ini untuk merapihkan ya teman-teman. Ini untuk tab ini untuk merapihkan outputnya. Tuh string SKS tuh untuk menjadikan string ini, SKS ini menjadi string. Ya. Lanjut dengan fix total nilai sama fix angka mutu, sama apalagi di sini banyak ya. Udah nggak ada, itu doang. Karena total nilai tadi adalah nilai float, maka kita tuh konversi dulu menjadi total nilai ini menjadi sebuah huruf atau string. Caranya gimana Mas Yos? Caranya kita konversinya kalian ngikutin saya saja bisa. Jadi dia tuh anggap aja ini cout dan ini adalah nilainya. Kita akan nge-cout ini ke sebuah string. Maka dia total nilai ini akan ke convert ke fix total nilai karena dia string stream, karena di sini sudah dideklarasikan string stream di sini teman-teman. Terus total nilai di sini akan ke convert dengan ke fix total nilai karena sudah dideklarasikan, dan juga si integer ini, si float ini bakal terkonversi menjadi string. Cara mengeluarkannya yaitu fix total nilai.str. Ini adalah mengeluarkan dari ini ya teman-teman, arrow left-nya dia bakal masuk ke sini semua. Jadi harus pakai .str. Kalau nggak pakai .str dia nggak bakal muncul. Lalu ada fix angka mutu. Ini sama kayak tadi, kita pakai .str lagi untuk mengeluarkan angka mutu yang bernilai sifat float. Float ini kita konversi ke string melalui string stream. Oke? Terus ada lagi, kalau semisal pilihan di luar, semisal ini case-nya, ini kan case 99. Kalau semisal pilihannya ada apa? Dia itu milih di luar angka 9, 1 sampai 9, maka dia akan keluar ini teman-teman, pilihan di luar sistem. Silahkan coba lagi. Ini untuk yang output menambahkan mata kuliah ini adalah sebuah operasi loopingnya. Jika ingin menambahkan mata kuliah selanjutnya mencet Y atau Y kecil Y besar bisa. Jika tidak pakai T. Lalu kita menghitung indeks prestasi semester dengan cara total mutu. Total mutu tadi tuh ini teman-teman nih. Aku cek ya total mutu di sini. Float ya teman-teman. Total mutu. Kita cek di sini total mutu. Total mutu cuma satu tak? Oh iya. Total mutu itu gabungan dari angka mutu kali total SKS. Angka mutunya di sini ada berapa teman-teman? Ada banyak, ada 4, ada 3, ada 3,5, 2,5, ada 2, ada 1. Nah, ini dikali dengan total SKS untuk menjadi total mutu dibagi dengan total SKS. Total SKS tadi yang looping tadi teman-teman sudah saya jelaskan. Lalu di sini ada outputnya. Nama mahasiswa, nama MHS, oke sudah. Terus NPM-nya adalah NPM yang diinputkan. Nilainya integer teman-teman. String, mohon maaf. Karena kenapa dia string? NPM ini kenapa dia string? Karena dia itu tidak usah dijumlahkan. Dia adalah sebuah tipe data yang untuk ditampilkan saja. Ini adalah dari output dari kartu hasil studi yang bakal ditaruh di bawah. Lalu di sini ada strip, ada mata kuliah. Ini untuk ini teman-teman. Untuk merapikan saja, maka saya tap di sini. Lalu di sini ada close table. Well, sebelum close table ada nih cout penyebut matkul. Penyebut matkul ini kayak tadi penjelasannya. Semisal ini penyebut matkul nih X dan ini Y, maka si Y ini akan menyimpan nilai di X. Itu bakal kayak gitu terus sampai dengan si user akan menyerah atau meninggalkan loopingnya teman-teman. Seperti di penjelasan awal. Lalu di sini ada close table atau paling bawah. Ini ada cout strip IPS master. Ini adalah bagian dari Iomanip yang dimana untuk dia merapihkan output. Cuman saya sedikit kurang
kurang paham di sini. Ini di close table ada cout strip sama iomanip teman-teman. Ini iomanip untuk apa namanya, dia merapihkan lagi. Dan di sini ada IP semester untuk menampilkan total IP semester. Ini kenapa ada fix precision to 2, karena saya ingin ini kan IP kan float ya teman-teman. Jadi ntar kalau nggak di float set precision kedua, dia bakal ngejabar ke belakang gitu. Di belakang komanya bakal banyak banget. Jadi kayak saya bakal jadiin set precision to 2. Jadi biar dia itu di belakangnya nanti, di belakang komanya itu dia cuman dua angka. Lalu di sini ada total SKS, itu dia pakai integer. Jadi nggak usah sebenarnya ini, nggak usah set precision to 2. Udah itu aja sih teman-teman. Oke, karena ini sudah selesai saya jelaskan, saya lanjut untuk apa namanya, menjalankan kodenya. F5. Kita inputkan satu-satu teman-teman ya, sabar. Lagi di build. Build finish successfully. F6. Wow. Apakah nge-lag? Oh enggak. Run NCMD. Saya coba. Nah, udah sampai sini. Kita coba dulu. Nama saya Yusdar Aminuddin dengan NPM itu 2415061016. Mata kuliahnya kita di sini bakal kita masukkan semua. Kita coba ya teman-teman. Ini saya cepetin aja videonya di sini karena gitu-gitu aja. Ini kayak gini nih, inputannya gini aja. Terus sudah dimasukkan inputan bakal looping. Ini bakal mengulang terus nanti sampai mata kuliah ke-9. Maka dari itu saya izinkan saya untuk mempercepat videonya. Nah, sudah sini, bam. Nah, ini dia outputnya teman-teman. Outputnya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, ini kartu hasil studi, nama mahasiswa. Terus di sini ada mata kuliah, pendidik pendidikan teknik digital, dan sampai bawah. Dan alhamdulillah di sini sudah lulus semua karena nggak ada nilai yang D ternyata. Saya masukkan nilainya tidak ada yang tidak lulus ya. Ini lulus semua. Ini outputnya beda-beda ya teman-teman karena tadi kita pakai string tadi. Kita sudah bereskan semua, kita sudah rapihkan, saya sudah rapihkan. Dan ini hasilnya. Outputnya ini. Maka dari itu penampilan short scope dari saya sudah selesai. Dan terima kasih sudah menonton video sampai sini teman-teman. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang itu dari kelompok saya, mohon maaf atas ketidak fleksibel untuk menyampaikan pendapat dalam studi kasus 3 ini. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan terima kasih atas kesempatannya Bu Titin sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan codingan saya kepada audiens. Jadi segitu saja dari kelompok saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kelebihannya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Segitu saja dan peace out.